Muhammad Al-Fatih dikenal juga dengan sebutan Mehmet II atau Mehmet Al-Fatih. Ia adalah salah satu pemimpin besar dalam sejarah Islam yang meninggalkan warisan luar biasa. Penaklukan Konstantinopel pada 1453 menjadi tanda keberhasilan besar dalam perjalanan hidupnya. Muhammad Al-Fatih adalah putra dari Sultan Murad II yang juga merupakan penguasa yang cukup berpengaruh. Sejak usia belia, beliau dididik dengan ilmu agama, seni perang, dan juga strategi militer. Sang ayah melihat sebuah potensi yang luar biasa dalam diri anaknya dan mempersiapkannya untuk menjadi pemimpin di masa depan. Dijelaskan dalam buku Muhammad Al-Fatih Penakluk Konstantinopel oleh Syekh Ramzi Al-Munyawi, sejak kecil beliau dianugerahi bakat dan kecerdasan yang luar biasa. Muhammad Al-Fatih mampu menguasai banyak bahasa serta mampu membaca, menulis, menerjemahkan, dan menghatamkan Al-Quran. Muhammad Al-Fatih merupakan sosok yang sangat menginspirasi bagi umat Islam hingga saat ini. Kepemimpinan dan prestasinya dalam menaklukkan kota Konstantinopel, Istanbul, pada 1453 telah meninggalkan jejak sejarah yang luar biasa dan menjadi kebanggaan bagi umat Islam. Keteladanan Muhammad Al-Fatih. 1. Kuasai banyak bahasa. Dikutip dari buku berjudul Muhammad Al-Fatih oleh Ali Muhammad Esh-Salabi, sang penakluk Konstantinopel ini setidaknya menguasai bahasa Islam dengan baik, yaitu bahasa Arab, Persia, dan Turki. Selain itu, Muhammad Al-Fatih juga menguasai bahasa Yunani dan 4 bahasa lainnya. Bahasa merupakan salah satu kunci peradaban. Untuk itu, jika umat Islam dapat menguasai banyak bahasa, kita akan membantu kemajuan peradaban Islam. 2. Cerdas dan selalu ingin belajar. Muhammad Al-Fatih dikenal sebagai pemimpin yang cerdas dan memiliki strategi yang baik. Proses penaklukan Konstantinopel memerlukan perencanaan yang matang, kecerdasan militer, dan pemahaman yang mendalam tentang kondisi strategis. Al-Fatih tidak hanya mengandalkan pengetahuannya saat itu, tetapi selalu mencari pengetahuan baru. Ia memahami pentingnya pembelajaran dan terus mengasah keterampilannya. Hal tersebut tentu bisa menjadi contoh teladan yang baik untuk kita semua. Dengan mengembangkan kecerdasan dan semangat untuk terus belajar, kita akan bisa menjadi seseorang yang bermanfaat bagi dunia. 3. Rajin beribadah. Al-Fatih juga dikenal sebagai sosok yang giat beribadah dan selalu mendekatkan diri dengan Allah SWT. Muhammad Al-Fatih menunjukkan kegigihan dalam beribadah, menunjukkan kepemimpinan yang kuat perlu didasarkan pada nilai-nilai agama dan spiritualitas. 4. Berani. Sultan Muhammad Al-Fatih dengan gagah berani turun ke medan perang melawan musuh dengan pedangnya sendiri. Keberaniannya tercermin dalam tekadnya untuk mengatasi semua rintangan demi mencapai tujuannya dalam meraih kejayaan Islam. Kita dapat mencontoh keberanian Al-Fatih dengan memiliki ambisi dan berani bermimpi besar. Jangan takut untuk menantang diri sendiri dan memperjuangkan tujuan untuk mencapai sesuatu yang besar. 5. Kesabaran dan ketakwaan. Proses penaklukan Konstantinopel tidak terjadi dalam semalam. Al-Fatih menunjukkan kesabaran dan ketekunan yang luar biasa selama persiapan dan pelaksanaan penaklukan tersebut. Keberhasilan akhirnya adalah hasil dari kesabaran, doa, dan ketakwaannya pada Allah SWT. Meskipun cerdas secara intelektual, Muhammad Al-Fatih juga menunjukkan ketawakalan dan ketaatan beragama. Kecerdasannya digunakan dengan penuh kesadaran akan kebesaran Allah SWT, menunjukkan keseimbangan antara pengetahuan dan spiritualitas. 6. Pemimpin yang adil. Esh-Salabi dalam bukunya menjelaskan bahwa Al-Fatih telah berhubungan dengan ahli kitab sesuai dengan syariat agama Islam dan memberikan mereka hak-hak beragama. Beliau tidak pernah melakukan diskriminasi terhadap seorang pun dari kalangan Kristen. Lebih dari itu, Al-Fatih justru menghormati para pemimpin agama lain dan berlaku baik kepada mereka semua. Al-Fatih terkenal dengan salah satu slogan tentang keadilan, yaitu keadilan sebagai pondasi kekuasaan. 7. Keteguhan dan keyakinan hati. Keteguhan hati dan keyakinan Muhammad Al-Fatih dalam menghadapi tantangan,
terutama saat mengejar penaklukan Konstantinopel, memberikan inspirasi yang mendalam tentang kekuatan tekad dan keyakinan dalam mencapai tujuan yang besar. Keyakinannya pada tujuannya begitu kuat sehingga ia berhasil memotivasi pasukannya dan melanjutkan perjuangannya meski dihadapkan pada tantangan yang sangat sulit. Kisah ini tidak hanya menjadi bagian dari sejarah kejayaan Islam, tetapi juga memberikan pelajaran berharga bagi kita hari ini. Keteguhan hati dan keyakinan yang tanpa ragu-ragu dalam menghadapi rintangan merupakan fondasi yang kuat untuk mencapai tujuan yang besar. Dengan mengadopsi semangat Al-Fatih, kita dapat menumbuhkan tekad yang kuat, menjadikan keyakinan sebagai pendorong, dan melihat setiap tantangan sebagai peluang untuk tumbuh dan berkembang.